Selamat pagi adik-adik sekalian. Salam, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian pada pagi hari ini? Puji Tuhan, semoga selalu baik. Sebelumnya, perkenalkan, nama Bapak Yuswa Agnes Koyono, mahasiswa praktek mengajar dari Uniksa. Dan adik-adik sekalian dapat panggil Bapak dengan sebutan Pak Yos. Tentunya Bapak akan mengabsen adik-adik sekalian. Di kelas ini jumlah siswa yang ada yaitu 24 orang, dan pada pagi hari ini masuk semua. Selanjutnya saya minta kepada adik-adik sekalian untuk mempersiapkan diri. Sebelumnya, adik-adik sekalian, apakah ada yang masih ingat mengenai materi yang dibahas pada minggu yang lalu? Oke, kalau masih ingat, minggu lalu sudah dibahas mengenai tanah. Ada yang masih ingat tanah itu apa? Oke, depan Indah. Nah sekali ya, apa yang dijawab oleh Indah, tanah merupakan pelapukan pada batuan-batuan sebagai proses alami yang disebabkan oleh keadaan iklim atau keadaan cuaca yang ada dan organisme yang ada. Dan pada hari ini kita membahas mengenai peran tanah dan dampaknya terhadap kehidupan. Tanah merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Salah satunya tanah sebagai tempat tinggal manusia dan sebagai tempat di mana aktivitas dan penghidupan bagi makhluk hidup. Yang kedua, tanah merupakan tempat vegetasi atau tumbuhan dan hewan, di mana tempat sebagai kehidupan dan penghidupan yang ada, yang sangat penting bagi manusia, hewan dan tumbuhan tersebut. Dan di dalam tanah terdapat berbagai bahan galian dan barang tambang yang berguna dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Salah satu contohnya bahan tambang yang ada atau bahan galian yang ada seperti pasir dan batuan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan bagi manusia atau rumah bagi manusia. Dan selanjutnya, apakah ada pertanyaan atau apa yang ada yang kurang jelas? Oke, kalau tidak ada pertanyaan atau tidak ada yang kurang, Bapak ingin bertanya kepada adik-adik sekalian, peran tanah yang lainnya pada pada yang berhubungan pada aktivitas manusia. Oke, belakang. Oke, Indah. Terima kasih atas jawabannya, Indah. Ya, benar sekali Pak, dikatakan oleh Indah bahwa salah satu contoh yang lain yang berkaitan pada aktivitas manusia yaitu bercocok tanam. Tanah di lapisan tanah bagian atas yang subur dapat dimanfaatkan manusia sebagai bercocok tanam, untuk bercocok tanam. Oleh karena itu, lapisan tanah yang subur tersebut dapat juga rusak karena erosi dan berbagai aktivitas manusia yang lainnya. Jika dikaitkan dengan erosi, adapun hal-hal yang mengakibatkan erosi, salah satu contohnya tanah yang gundul karena tidak ada vegetasi yang tumbuh di atasnya. Contoh nyatanya seperti di hutan, gundul karena
pohon-pohon yang ada atau vegetasi yang ada ditebang secara liar oleh manusia, sehingga tanah tersebut bisa erosi karena adanya aktivitas alam yang ekstrim seperti hujan yang lebat, sehingga air tersebut akan mengerus tanah di hutan tersebut. Oke, untuk yang kedua, mengapa tanah tersebut bisa erosi? Karena ada berbagai aktivitas manusia seperti pengembalaan di daerah tanah yang berlumpur, sehingga pada tanah yang berlumpur tersebut akan mengakibatkan lama-kelamaan akan rusak. Yang selanjutnya, tanah yang miring tidak seperti dibangun seperti terasing pada musim hujan atau ketika air yang mengalir dari daerah atas akan menggerus bagian tanah yang subur tersebut, sehingga tanah tersebut yang akan larut pada air tersebut. Selanjutnya, tanah tersebut tidak dibangun tanggul atau penyangga. Salah satu contoh nyatanya seperti daerah aliran sungai. Di daerah aliran sungai di bagian kanan atau kirinya jadi dibangun pembatas buatan oleh manusia, sehingga akibatnya tanah tersebut akan tergerus oleh kecepatan atau kekuatan air yang ada. Oke, maka ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas dari adik sekalian? Oke, kalau tidak ada, selanjutnya yang berkaitan pada aktivitas manusia yang mengakibatkan tanah tersebut rusak atau lapisan tanah tersebut bisa subur rusak, yaitu contoh nyatanya seperti di daerah pertanian, yaitu penggunaan pestisida yang tidak tepat guna atau tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya, sehingga penggunaan pestisida untuk serangga akan berdampak buruk pada tanah yang ada atau kesuburan tanah yang ada. Yang kedua, penggunaan pupuk yang tidak alami atau organik akan mengakibatkan tanah yang subur tersebut bisa cepat rusak. Lapisan tanah yang subur tersebut akan rusak. Oke, kalau ada yang kurang jelas, kalau tidak ada yang kurang jelas, kesimpulannya, tanah merupakan tempat di mana kita beraktivitas dan sumber penghidupan bagi makhluk hidup. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk yang tinggal dan sangat membutuhkan tanah, kita harus menjaganya dengan baik. Oke. Selanjutnya, untuk materi minggu depan yang akan kita bahas mengenai atmosfer. Adik-adik sekalian diminta untuk menjelaskan apa itu atmosfer dan karakteristiknya, konsep dasar apa itu atmosfer, dan akan kita bahas minggu depan. Oke, kalau begitu, selamat pagi, selamat beraktivitas, terima kasih, selamat pagi.